Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadatul Ikrimah. Saya di sini selaku narasumber dan teman di sebelah saya. Saya Radiatul Kipiah. Di sini saya berperan sebagai pewawancara. Jadi, dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking STKIP PGRI Banjarmasin semester ke-6. Semoga apa yang kami sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Radiatul Kipiah. Saya mahasiswi STKIP PGRI Banjarmasin semester ke-6, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya meminta izin dan meminta sedikit waktu Ibu Wardatul Ikrimah selaku tenaga honor muda di SDN Bantuil 1 sebagai narasumber saya pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai wawancara, saya ingin bertanya kepada Ibu Wardatul Ikrimah, sudah berapa lama Ibu menjadi guru di SDN Bantuil 1? Baik, dihitung mulai bulan Januari tadi saya sudah mengajar secara aktif di SDN Bantuil 1. Ketika itu ada guru yang sedang sakit, lalu saya menggantikan beliau sebagai guru sementara kelas 1 SDN Bantuil 1. Nah, jadi di situ saya menjadi wali kelas sampai bulan Juni sekarang. Alhamdulillah saya masih mengajar di SDN Bantuil 1. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai wawancaranya. Baiklah, kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama, mengapa Ibu Wardatul Ikrimah ini ingin menjadi guru? Lalu, apa sih motivasi Ibu Wardatul Ikrimah ini menjadi guru? Baik, sebetulnya saya sejak kecil telah bercita-cita menjadi seorang guru. Nah, mungkin sekarang adalah tercapainya dari cita-cita saya sejak kecil. Selain itu, saya juga sangat senang ketika berdekatan dengan anak-anak sekolah dasar, khususnya anak sekolah dasar kelas 1. Menurut saya, ketika berdekatan dengan mereka, melihat tingkah laku mereka, saya merasa kebahagiaan tersendiri muncul dalam diri saya. Selain itu, saya juga ingin mencerdaskan bangsa karena pendidikan yang sangat penting dimulai dari sekolah dasar karena mendidik karakter dari anak sekolah SD. Selain itu, latar belakang keluarga saya ya kurang lebih banyaknya menjadi seorang guru. Nah, jadi saya sangat termotivasi ingin seperti mereka menjadi seorang guru. Baiklah, kita mulai ke pertanyaan yang kedua. Apakah Ibu Wardatul Ikrimah ini mempunyai kerabat atau relasi di sekolahan SDN Bantuil 1? Baik, kerabat saya yang ada di SDN Bantuil 1 tersebut, beliau adalah kepala sekolah, kebetulan di SDN Bantuil 1. Nah, jadi ketika sekolah tersebut membutuhkan tenaga kerja guru yang bisa menggantikan guru yang sedang sakit tersebut, beliau langsung saja menghubungi saya bahwa ada lowongan pekerjaan yang membutuhkan guru pengganti sementara untuk mengajar kelas 1 di SDN Bantuil 1 tersebut. Nah, itulah awal mula saya masuk di SDN Bantuil 1. Kalau saya boleh tahu, guru yang terdahulu itu sakit apa? Baik, beliau sakit stroke, yang mana mungkin termasuk sudah stroke yang berat karena beliau tidak mampu untuk hadir ke sekolah secara langsung. Jadi beliau hanya bisa berbaring di rumah, lalu beraktivitas pun dibantu oleh kerabat beliau. Nah, jadi mungkin itulah kenapa sangat dibutuhkan untuk guru pengganti sementara di SDN Bantuil 1. Saya doakan semoga ibu itu cepat sembuh. Amin. Baiklah, untuk pertanyaan yang ketiga, apakah Ibu Wardatul Ikrimah ini sudah pernah mempunyai pengalaman mengajar, baik itu di sekolahan lain Baik, untuk
terjun langsung ke sekolah dasar, saya belum pernah. Tapi sebelumnya saya pernah menjadi guru les keponakan saya. Dia saat itu berada di kelas 5 sekolah dasar. Nah, jadi saya menjadi guru lesnya. Mungkin daripada itu, pengalaman saya menjadi guru les menjadikan sebuah pengetahuan tersendiri untuk saya menjadi guru sekolah dasar sekarang. Jadi saya tidak buta-buta banget gitu loh untuk menjadi guru sekolah dasar. Kira-kira berapa lama Ibu Wardatul Ikrimah ini menjadi guru les keponakannya sendiri? Baik, untuk berapa lamanya mungkin kira-kiranya selama 3 bulan. Nah, 3 bulan itu saya mengajarkan pembelajaran yang ada di sekolah dasar. Lalu ketika setelah saya memberikan pembelajaran, saya memberikan soal-soal evaluasi kepada dia agar mengetahui pemahaman dia, apakah dia sudah paham dengan pembelajaran tersebut. Baiklah, untuk pertanyaan yang keempat, apa metode yang Ibu Wardatul Ikrimah ini gunakan dalam mengajar kelas 1 yang bisa dikenal sangat aktif di SDN Bentuil 1? Baik, metode yang saya gunakan untuk mengajar kelas 1, saya menggunakan metode baca tulis dan juga sekaligus berhitung. Nah, jadi kenapa saya begitu menekankan membaca, menulis dan juga berhitung? Karena mulai zaman dahulu kala kita sudah mengenal baca, tulis, dan berhitung. Karena itu sangat penting bagi anak sekolah dasar, terutama kelas 1. Mereka sudah diharuskan mengetahui 3 hal tersebut. Nah, jadi membaca itu paling tidak mereka sudah bisa mengeja kata demi kata untuk menjadi sebuah kalimat. Karena sebelum di SD kan sudah masuk TK. Nah, jadi di TK tersebut sudah diajarkan ini huruf apa, ini huruf apa. Nah, jadi otomatis mereka sudah tahu mengenai huruf. Nah, jadi mereka di SD kelas 1 itu sudah harus bisa membaca. Nah, jadi untuk metodenya saya menggunakan 3 metode tersebut. Menurut saya yang mana itu sangat penting untuk diajarkan di kelas 1, karena jika tidak bisa membaca, menulis dan juga berhitung, maka mereka tidak dapat memenuhi persyaratan untuk naik ke kelas 2. Baiklah, untuk pertanyaan yang kelima, saya ingin bertanya kepada Ibu Wardatul Ikrimah, apa saja suka dan duka Ibu Wardatul Ikrimah ini selama menjadi guru tenaga honor? Baik, suka duka tentu saja sangat banyak untuk saya lalui, terutama saya masih menjadi mahasiswa aktif di kampus STKIP PGRI Banjarmasin, di mana menurut saya ketika tugas yang banyak berdampingan dengan tugas di sekolah, nah itu menurut saya sangat sulit untuk membagi waktu. Nah, jadi yang mana ingin saya kerjakan terlebih dahulu, yang belum lagi waktu tenggatnya itu sama-sama sangat berdekatan. Nah, jadi mungkin suka dukanya ya itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin fisik saya kadang merasa sangat lelah ketika saya pulang kerja, ya mungkin karena saya tidak terbiasa. Karena sebelumnya saya cuma berdiam diri di rumah, rebahan seperti anak-anak zaman sekarang. Nah, jadi ketika saya sudah mulai kerja, saya merasakan sendiri pada fisik saya yang saya merasakan kelelahan, saya akui itu. Cuman balik lagi, saya bersyukur ketika saya menerima sebuah pekerjaan yang mana banyak orang yang telah mengharapkan di posisi saya. Lalu belum lagi suka dukanya, saya mempunyai anak murid yang mana kadang sangat sulit menerima pembelajaran dari saya, entah
itu dia tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung. Nah, jadi itu menjadi kesulitan tersendiri bagi saya, sekaligus tantangan bagi diri saya sendiri, bagi guru muda, yang mana saya harus bisa memaksimalkan sebuah pembelajaran agar bisa menjadi berhasil untuk diri si anak murid saya yang mengalami kesulitan tersebut. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir, saya ingin bertanya kepada Ibu Wardatul Ikrimah, apa harapan dan pesan Ibu untuk peserta didik Ibu yang akan naik ke kelas 2? Baik, harapan saya terhadap mereka, semoga mereka lebih meningkatkan motivasi belajar mereka, dan juga mengurangi bermain, karena jika banyak bermain, mereka kadang lupa mengerjakan PR yang telah saya berikan. Lalu semoga mereka lebih bisa melatih mengenai bacaan mereka, cara mereka berhitung, dan juga cara mereka menulis, agar nantinya ketika di kelas 2 mereka sudah siap menghadapi fase-fase yang lebih berat daripada yang telah mereka hadapi di kelas 1 tersebut. Dan juga tetap semangat untuk selalu belajar, jangan pernah merasa bosan, agar nantinya mereka mendapatkan kesuksesan yang akan mereka rasakan di masa depan nantinya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Wardatul Ikrimah karena sudah mau berbagi pengalamannya kepada saya, dan juga sudah bersedia menjadi narasumber wawancara saya pada hari ini. Semoga apa yang Ibu Wardatul Ikrimah sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya selaku calon tenaga pendidik nantinya. Amin.